Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan berikutnya, yaitu membahas tentang pemodelan sistem dengan UML. Oke. Apa sih itu UML? UML singkatan dari Unified Modeling Language, di mana ini adalah bahasa standar untuk menulis blueprint perangkat lunak yang nantinya bisa digunakan untuk memvisualisasikan, menentukan, membuat, dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak secara intensif. Lalu UML ini nanti akan disesuaikan dengan sistem pemodelan, mulai dari sistem informasi perusahaan, aplikasi berbasis web, lalu bisa ke sistem real-time embedded yang sulit. Lalu proses UML ini adalah proses yang independen. Walaupun secara optimal harus digunakan dalam proses yang menggunakan case-driven, arsitektur-sentrik, iteratif, dan incremental. Nah, UML biasanya bahasa ini untuk visualisasi, di mana dia dimodelkan secara tekstual atau dengan model grafis. Lalu UML biasanya bahasa grafis yang menggunakan sekelompok simbol grafis dan didefinisikan dengan baik secara semantik sehingga pengembang dapat menulis model UML dan menafsirkan model itu dengan jelas. Lalu spesifik, di mana spesifik ini dia akan membahas tentang spesifikasi semua keputusan analisis, perancangan, dan implementasi yang dilakukan dalam pengembangan dan menerapkan sistem perangkat lunak tersebut. Selanjutnya, UML bisa digunakan untuk bahasa constructing, di mana bahasa pemrograman visual yang nantinya modelnya bisa langsung terhubung ke berbagai bahasa pemrograman yang memungkinkan untuk pemetaan bahasa. Nah, di sini ada beberapa bahasa pemrograman yang bisa dikonstruktifkan, yaitu Java, C++, atau Visual Basic. Dan bahkan bisa ke table dalam basis data atau database. Kemudian UML bisa digunakan untuk bahasa documenting, di mana dia akan mendokumentasikan arsitektur sistem dan semua detail-detail dari dokumentasi arsitektur sistem yang nantinya akan menyediakan bahasa untuk mengekspresikan persyaratan dan tes, lalu menyediakan bahasa untuk memodelkan kegiatan perencanaan proyek. UML ini sendiri nantinya akan dibagi menjadi dua kelompok di versi 1.0 ya. Kelompok yang pertama ini kelompok struktural diagram atau diagram struktur. Ini adalah diagram yang secara struktur ada kelas diagram, objek diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Lalu untuk sebuah aktor, ya, pengelompokan diagram secara aktor atau pengguna atau si user. Nah, ini yang pertama ada use case diagram, sequence diagram, activity diagram, state chart diagram, lalu collaboration diagram. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Untuk pengertiannya terlebih dahulu, nanti untuk contohnya bisa kita bahas lebih detail lagi. Nah, yang pertama ada kelas diagram. Kelas diagram ini yaitu antarmuka dari hubungan kelas-kelas ya dari suatu sistem. Ini adalah kelas diagram. Lalu yang kedua, objek diagram. Objek diagram ini satu set objek dan hubungan antara objek ya.
di mana diagram objek memodelkan instansi dari hal yang terdapat dalam kelas diagram tersebut. Lalu diagram objek digunakan untuk memodelkan suatu desain sistem dari suatu sistem untuk memvisualisasikan, menentukan, dan mendokumentasikan model struktural. Oke, lalu yang ketiga ada komponen diagram, di mana ini adalah organisasi dan ketergantungan antar sekumpulan komponen. Ada yang namanya deployment diagram, konfigurasi komponen dalam proses eksklusif aplikasi. Kemudian selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram ini adalah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang nantinya akan dibuat. Jadi ibaratnya adalah si pelaku, ya, pelaku dari sistem informasi tersebut. Lalu sequence diagram, di mana sequence diagram ini adalah menekankan interaksi urutan waktu si objek ini berpartisipasi dalam interaksi di waktu kapan, ya. Ini bisa dijelaskan urutan dari waktu pada pesan. Itu menempatkan objek yang berpartisipasi dalam interaksi pada sumbu X dan menempatkan pesan antar objek sepanjang sumbu Y, sedangkan waktu digambarkan dari atas ke bawah. Nah, nanti kita akan lihat contohnya. Lalu yang berikutnya ada activity diagram. Activity diagram ini adalah menunjukkan arus dari aktivitas ke aktivitas dalam suatu sistem, di mana activity diagram ini membahas pandangan dinamis suatu sistem dan sangat penting dalam pemodelan fungsi suatu sistem dan menekankan aliran kontrol antar objek. Lalu berikutnya ada step chart diagram, di mana ini adalah penggambaran perubahan status atau transisi status dari sebuah mesin atau sistem, ya, atau objek. Step chart sangat penting dalam memodelkan perilaku antar muka kelas, kolaborasi, dan menekankan perilaku dari suatu objek yang berguna untuk memodelkan suatu sistem reaktif. Lalu berikutnya collaboration diagram. Ini adalah diagram interaksi yang menekankan struktur organisasi objek yang nantinya akan mengirim dan menerima pesan. Nah, ini dia akan memberikan tambahan asosiasi antara objek dan si objek mengirimkan pesan ke objek yang lain. Nah, ada use case. Kita bahas yang pertama ini adalah use case diagram terlebih dahulu, ya. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan serangkaian tindakan bahwa sistem dapat melakukan interaksi di luar sistem atau si aktor dengan sistem itu sendiri. Lalu use case juga digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada dalam sebuah sistem, lalu siapa saja yang berhak untuk menggunakan fungsi tersebut. Nah, biasanya nama use case ini pendefinisiannya harus semudah mungkin dan bisa dipahami, ya, atau bisa dibilang nama use case harus sesuai dengan secara umum banyak orang yang mengenal. Karena apa? Karena nanti akan digunakan oleh user-user yang mereka tidak paham dengan pemodelan UML, atau nama use case itu dibuat semudah mungkin lah yang bisa diingat, gitu, dan bisa dipahami banyak orang. Nah, lalu dua hal utama pada use case, yaitu pendefinisian aktor dan use case-nya. Nah, use case digunakan untuk apa? Nah, di sini use case yang pertama bisa mempresentasikan interaksi antara sistem dengan si pengguna. Lalu bisa mengatur persyaratan fungsional dari suatu sistem, kemudian dapat menentukan konteks atau sistemnya, lalu memodelkan aliran dasar peristiwa dalam use case. Nah, ini ada simbol-simbol use case, di mana ada simbol bulat, ya. Di sini ada simbol bulat
Ini namanya adalah use case. Ini menggambarkan bahwa use case-nya, ya. Ini use case-nya, nama use case-nya biasanya itu menggunakan sebuah kata kerja untuk use case. Lalu yang kedua ada aktor. Aktor ini menggambarkan orang atau sistem entitas, ya, eksternal entitas yang menyediakan atau yang menerima informasi. Bisa dari lingkungan luar sistem. Nah, nama aktor biasanya digunakan menggunakan nama kata benda. Itu yang ini. Lalu aktor utama digambarkan pada pojok kiri dari diagram. Jadi kalau misalkan ada aktor utama, itu digambarkan pada pojok kiri atas dari diagram. Yaitu orang yang langsung, ya, orang yang langsung melakukan tindakan atau yang menyediakan informasi seperti itu. Lalu berikutnya ada asosiasi, disimbolkan dengan tanda garis lurus, ya. Ini menggambarkan bagaimana aktor berinteraksi dengan use case, bukan menggambarkan aliran data atau informasi. Asosiasinya. Lalu generalisasi, tanda panah, ya. Ini menggambarkan generalisasi antara use case atau aktor dengan panah tertutup yang mengarah dari child ke parent. Oke. Lanjut, di sini ada relasi include, ya, di mana relasi include ini adalah dua case yang menunjukkan adanya perilaku use case yang dimasukkan ke dalam perilaku, dan dia tanda panah terbuka itu karena harus terarah dengan sub use case. Lalu ada relasi extend, ini adalah perluasan dari use case, ya. Ini tandanya yaitu terbuka dan harus terarah ke base use case. Ada boundary box, di mana ini memperlihatkan batasan sistem dengan lingkungan luar sistem. Nah, ini ada contoh untuk relasi include dan extend, di mana ada sebuah aktor. Aktor ini adalah si anggota. Anggota ini dicontohkan untuk perpustakaan, ya, untuk perpustakaan. Aktor ini adalah entah itu si mahasiswa, entah itu si dosen. Aktor atau anggota ini melakukan sebuah peminjaman buku. Oke. Jadi si aktor bisa melakukan peminjaman buku yang nantinya datanya akan di-include ke dalam sistem informasi cek status pinjaman. Nah, di dalam cek status pinjaman ini, dalam artian apakah kita sebagai anggota ini ada keterlambatan pengembalian buku atau tidak. Itu yang pertama. Lalu, ibaratnya adalah kita punya hutang atau enggak nih di perpustakaan. Gitu. Kalau misalkan statusnya itu bersih, tidak ada hutang pengembalian buku. Nah, di sini dia include atau memasukkan sebuah data. Jadi dia dicek nih, bagaimana, apakah kita punya hutang atau enggak. Kalau misalnya punya hutang buku sama perpus, ya berarti harus dikembalikan. Tapi kalau misalkan kita tidak punya hutang, berarti kita bisa meminjam buku kembali. Nah, case yang kedua atau use case yang kedua ini adalah pengembalian buku. Si anggota bisa melakukan pengembalian buku. Nah, pengembalian buku di sini ini pun kita akan mengecek data, tetapi data di sini ini extend-nya dia mengeluarkan, ya. Kalau misalkan tadi saat dicek ternyata ada hutang pengembalian buku, maka nantinya akan ada sebuah
sesuatu yang dikeluarkan, yaitu dia harus membayar denda. Ini adalah extend. Kalau include berarti tadi dia menginput sebuah data, dalam artian dia mengecek data, pengecekan datanya. Lalu kalau untuk extend ini dia mengeluarkan sebuah tampilan. Kalau contohnya ini tadi, bisa membayar denda. Nah, untuk penggambaran use case berikutnya, ini si mahasiswa contohnya. Si mahasiswa dia melakukan sebuah login, yaitu mengisi username dan password. Nah, asosiasi aktor dengan use case sebaiknya tidak menggunakan tanda panah, kecuali untuk menggunakan relasi include, extend, atau generalisasi. Jadi ini memang tidak dituliskan secara berlebihan ya. Seharusnya hanya bisnis processing saja. Nah, ini contoh penggambaran use case, di mana si user memilih menu, kemudian memilih profil, dan memilih login. Ini tidak seharusnya ditulis seperti ini, karena use case ditulis dengan bisnis proses, bukan aksi seperti dalam activity diagram. Karena kenapa? Karena si user misalkan dia ada yang bisa dilakukan, aktivitas yang bisa dilakukan, yaitu memilih menu, memilih profil, memilih login. Nah, di dalam use case ini tidak bisa seperti ini. Tidak harus dituliskan semua. Jadi, kalau misalkan memang penggambaran use case login, ya kita cukup satu use case saja yang kita gambarkan, yaitu login. Nah, ini kita contohkan ya. Di sini contohnya adalah pembuatan use case untuk pembelian tiket online. Nah, ini ada daftar kebutuhan fungsional dari use case. Yang pertama itu use case-nya ada registrasi, verifikasi data, lihat jadwal penerbangan, login, dan beli tiket. Di mana si aktornya, ini masing-masing aktor, ada pembeli, admin, ya ada 2 aktor. Lalu pendeskripsiannya untuk registrasi, si pembeli ini ada berfungsi untuk proses pendaftaran sebagai pembeli. Lalu untuk verifikasi data, dia melakukan pengecekan data pembeli. Lihat jadwal penerbangan, ini untuk melihat jadwal penerbangan oleh si pembeli. Login ini aktornya bisa pembeli dan admin. Dan case-nya ini berfungsi untuk masuk ke dalam sistem untuk pembelian untuk pembeli dan si admin. Lalu beli tiket, ini ada aktor si pembeli. Kemudian untuk use case-nya sendiri, ini membeli tiket penerbangan. Ya. Nah, dari daftar kebutuhan fungsional aktor, jadi kebutuhan fungsional si aktornya ini, karena tadi ada 2 aktor, si pembeli dan admin, maka aktor di sini kita membahas hanya 2 ini aja. Seperti itu. Nah, untuk aktor pembeli, ini adalah aktor yang dapat melakukan registrasi. Jadi si pembeli ini bisa melakukan registrasi, bisa melihat jadwal penerbangan, melakukan login, membeli tiket, dan check out. Ini untuk si pembeli. Lalu berikutnya si admin. Admin ini dia hanya bisa melakukan admin ini melakukan verifikasi data pembeli dan melakukan login. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh use case di mana pembelian tiket online. Ya. Tadi si pembeli berdasarkan kebutuhan dari use case itu ada registrasi, verifikasi data, lalu lihat jadwal penerbangan, login, dan beli tiket. Nah, saat kita masukkan ke dalam use case, ini ada sebuah aktor, ya. Ada sebuah aktor si pembeli. Pembeli ini bisa melakukan 4 hal. Yang pertama ada registrasi, lalu lihat jadwal penerbangan, login, lalu ada beli tiket. Seperti itu. Nah, kemudian untuk fungsional aktor,
Jadi ada dua, pembeli dan admin. Kita lihat, ada aktor pembeli dan ada aktor admin. Nah, si admin bisa apa saja? Si admin tadi bisa melakukan yang namanya verifikasi data pembelian dan melakukan login. Maka kita buatlah di sini use case-nya. Ya, itu bisa melakukan login yang pertama, lalu yang kedua ada verifikasi data. Seperti itu. Nah, dari aktor pembeli sendiri, karena dia bisa melakukan registrasi. Nah, registrasi ini berarti si pembeli harus melakukan yang namanya penginputan data atau memasukkan data diri. Ya. Maka nanti ada sebuah include. Ya, ada sebuah relasi include, di mana include ini berarti kita memasukkan sebuah data yang nantinya masuk ke dalam verifikasi data use case-nya. Seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya pembeli dapat login. Nah, di mana login ini ada sebuah extend. Pembeli dapat beli tiket ya. Beli tiket. Nah, di dalam use case beli tiket ini berarti si pembeli ini harus melakukan yang namanya login terlebih dahulu. Yaitu ininya. Yang bisa dikeluarkan dari use case beli tiketnya. Berarti si pembeli ini harus melakukan login terlebih dahulu supaya dia dapat melakukan yang namanya beli tiket. Nah, saat beli tiket, ini ada sebuah relasi include untuk use case checkout sendiri. Nah, itu untuk use case pembelian tiket online. Nah, untuk spesifikasi use case sendiri, yang pertama kita gunakan nama use case-nya adalah deskripsi. Ya, use case ini menyediakan layanan pembelian tiket penerbangan. Ini deskripsinya. Itu untuk beli tiket. Aktornya siapa? Aktornya adalah pembeli. Preconditionnya berarti kondisi sebelumnya. Berarti kalau misalkan si pembeli itu mau membeli tiket, kondisi awalnya harus login terlebih dahulu. Nah, post conditionnya apa? Post conditionnya adalah kondisi setelah login. Nah, setelah login, apa yang bisa dilakukan oleh si aktor? Itu yang pertama bisa melengkapi data penumpang, memilih cara pembayaran, melakukan checkout. Dan relasinya ini ada entity dari si login. Oke, skenario use case. Ini ada aksi aktor. Yang pertama, pembeli melakukan registrasi. Lalu yang kedua, untuk sistem. Jadi skenario-nya itu yang pertama, si pembelinya melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, sistem ini menyimpan data registrasinya. Kemudian saat sudah menyimpan data registrasi, pembeli bisa melakukan yang namanya pembeli bisa melihat jadwal penerbangannya. Lalu sistem bisa menampilkan jadwal penerbangan tersebut dengan berikut harga dan keterangan lainnya. Lalu si pembeli bisa membeli tiket penerbangan dan sistem menampilkan form data penumpang yang diisi oleh pembeli. Kemudian si pembeli ini mengisi data penumpang dan sistem menampilkan hasil untuk memilih cara pembayaran. Dan skenario selanjutnya, pembeli memilih cara pembayaran, sistem menampilkan halaman checkout dan mengirim notifikasi pembelian melalui email. Lalu pembeli melakukan pembayaran, kemudian konfirmasi pembayaran, lalu reaksi sistem dia mengirimkan e-tiket melalui email. Nah, itu untuk use case. Berikutnya, activity diagram. Activity diagram yaitu teknik untuk menggambarkan logika prosedural, di mana di sini mirip dengan flowchart, ya, mirip dengan flowchart. Lalu activity diagram ini dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case, ya, ada bisa dari satu use case atau dari beberapa use case.
Kemudian dia melakukan proses untuk memilih urutan yang dalam melakukannya itu adalah aturan rangkaian dasar yang harus diikuti atau proses yang secara paralel. Nah, ini adalah simbol activity diagram. Ada start, end, activity, join, fork, decision, connector, swimline, gitu. Nah, start biasanya digunakan untuk awal proses kerja dalam activity diagram. Ya. Ini cukup hanya ada satu simbol saja dalam satu activity diagram. Kemudian N juga ini adalah menjelaskan tentang akhir dari activity diagram tersebut atau dalam aktivitas yang dilakukan prosesnya. Dan ini juga hanya ada satu simbol. Ya. Lalu yang ketiga ada activity. Activity ini menunjukkan yang membentuk proses dalam diagram. Join adalah penggabungan dua atau lebih aktivitas bersamaan yang menghasilkan hanya satu aktivitas yang terjadi dalam satu waktu. Itu adalah join. Karena di sini jadi ada dua aktivitas, tapi nanti dia menghasilkan hanya satu waktu saja. Jadi dalam satu waktu dia bisa menghasilkan dua aktivitas. Seperti itu. Lalu fork. Fork ini kebalikan dari si join. Ya. Fork, dia membagi aliran aktivitas tunggalnya ke beberapa aktivitas yang bersamaan. Gitu. Jadi ini membagi aktivitas satu aktivitas yang dilakukannya itu bersamaan. Decision ini adalah keputusan untuk mengambil biasanya kondisi percabangan ya, antara ya atau tidak, seperti itu. Lalu ada konektor, ada streamline. Streamline ini mengelompokkan aktivitas berdasarkan berdasarkan aktor dengan menggunakan garis vertikal. Nah, ini adalah contoh activity diagram, di mana activity diagram ini ada, kita masih sama ya, ini aktivitasnya adalah beli tiket secara online. Di sini ada pembeli membuka sebuah aplikasi e-tiket, lalu aplikasi online-nya atau sistemnya ya, sistemnya ini menampilkan menu aplikasinya. Kemudian ini adalah activity-nya, ya. Konektornya dikoneksikan, konektornya, kemudian si pembeli ini pilih pembelian, muncul lihat jadwal penerbangan. Nah, saat diklik jadwal penerbangan, aplikasi akan menampilkan jadwal penerbangannya, lalu si pembeli bisa beli tiket penerbangan yaitu dengan melakukan sebuah login terlebih dahulu. Nah, saat login dilakukan, aplikasi mengecek validasi datanya. Ya. Aplikasi mengecek validasi datanya. Ini yang sudah registrasi ya, activity-nya. Jadi si pembeli sudah sistem melakukan validasi data, lalu di sini ada yang namanya keputusan atau decision antara valid atau tidak validnya. Jika tidak valid, maka dia akan kembali kepada menu login. Nah, jika valid, nanti dia akan menampilkan data penumpang, form data penumpang, lalu si pembeli mengisi data penumpang, kemudian aplikasi menampilkan metode pembayaran ya. Sudah isi data penumpang lalu menampilkan metode pembayarannya, dia memilih pembayaran apa saja seperti ini. Nah, ini menggambarkan sebuah tadi streamline ya.
ini pembayarannya bisa pakai apa, kemudian memilih metode pembayaran, lalu ini ada sebuah apa tadi simbolnya yang dilakukan nih, fork ya. Fork ini dia melakukan aktivitas tunggal tapi bisa dilakukan secara bersamaan. Nih, memilih pembayaran, kemudian nanti ini ada dua nih. Ada dua, jadi kita melakukan satu aktivitas, tetapi nanti ada dua yang dihasilkan, yaitu mengirim notifikasi, pemesanan tiket, dan menampilkan halaman checkout. Jadi ada dua menu yang nanti tampil ya secara bersamaan. Saat klik notifikasi pemesanan, maka dia akan menerima email notifikasi, lalu dia melakukan pembayaran, ya. Yang kedua ini menampilkan halaman checkout, nantinya dia akan memilih atau melakukan pembayaran, lalu baru sistem saat melakukan pembayaran, sistem mengirim etiket, nah nanti si pembeli menerima etiket dan berakhir. Ini adalah activity diagram. Nah, selanjutnya sequence diagram. Sequence diagram ini menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem. Bisa pengguna atau sebagainya. Ya. Nah, fungsi dari sequence diagram yang pertama menentukan detail dari use case itu sendiri, lalu memodelkan logika prosedur, fungsi, atau operasi yang terdapat dalam sistem, untuk melihat bagaimana objek dan komponen saling berinteraksi satu sama lain untuk menyelesaikan suatu proses. Lalu merencanakan dan memahami fungsionalitas secara rinci dari skenario yang ada atau yang akan datang. Ini adalah simbol sequence diagramnya. Ada objek, ada aktor, entity class, boundary class, control class, lifeline, message. Lalu ada yang namanya sebuah loop ya, looping untuk kondisi di mana kondisi looping pengulangan seperti itu. Oke, ini merupakan contoh penggunaan operator ya. Ada alt, var, ada looping, lalu ada next option, post comment. Gitu. Nah, ini contoh dari sequence diagram. Sequence diagram yang pertama, ini sebenarnya gambaran sama halnya seperti activity diagram, cuman lebih kepada simbol, lebih ke ini ya, sama halnya seperti activity diagram, cumannya beda alur simbolnya. Lebih mendetail lah ibaratnya. Oke. Oke, pembeli dia membuka aplikasi, lalu membuka aplikasi e-ticket. Nah, e-ticket menampilkan menunya kepada si pembeli, lalu si pembeli melihat jadwal. Kemudian saat melihat jadwal, ini lihat jadwalnya berarti masuk ke dalam jadwal penerbangan. Ini masuk kepada entity class ya. Ini menggambarkan hubungan kegiatan yang dilakukan. Jadi entity class itu adalah kegiatan yang dilakukan. Ini kegiatan yang dilakukan. Ada jadwal penerbangan dan ada login. Lalu berikutnya ada yang namanya boundary class. Boundary class itu menggambarkan sebuah penggambaran dari form. Itu form yang ditampilkan ya, ada data penumpang, cara pembayaran, dan ada entity class checkout. Nah, kita lanjut di sini. Tadi pembeli melihat
lihat jadwal. Nah, nanti di sini ada entity class ya. Entity class-nya ini menampilkan lihat jadwal, diarah ke lihat jadwal, lalu nanti dia akan menampilkan jadwal ke aplikasi. Nah, kemudian jadwal aplikasi ini ditampilkan ke pembeli. Kemudian si pembeli ini beli tiket, kita langsung masuk ke jadwal penerbangan. Ya, masuk ke entity kelasnya jadwal penerbangan, lalu jadwal penerbangan menampilkan halaman login kepada si pembeli. Ini ada operator L. Operator L itu dia alternatif dari banyak fragmen, hanya kondisinya true yang akan dijalankan. Jadi kalau misalkan kondisinya benar, dia nanti akan dijalankan. Tapi kalau misalkan dia salah, ya tidak dijalankan. Seperti itu. Jadi ada operator AL, lalu optional, paralel, looping, regional, negatif, reference, dan sequence diagram. Nah, untuk alternatif di sini dari pembeli langsung kepada entity class login ya. Nah, di dalam entity class login ini ada sebuah looping. Looping ini yang tadi untuk pengisian datanya. Kalau misalkan memang benar, maka loopingnya akan menampilkan sebuah cara pembayaran. Lalu pilih cara pembayaran, langsung masuk ke dalam, jika misalkan login, sudah login, nah di sini looping untuk pengisian data, nanti akan muncul yang namanya data penumpang, formnya. Lalu kalau misalkan data penumpang sudah diisi form, baru nanti akan muncul yang namanya cara bayar kepada pembeli. Lalu si pembeli pilih cara pembayarnya, lalu ada form cara pembayaran yang harus diisi, kemudian menampilkan sebuah checkout ke pembeli, dan si pembeli bayar tiket, nanti ada sebuah entity class, kemudian mengirimkan etiketnya kepada si pembeli. Nah, itu untuk yang sequence diagram. Oke, sekarang kita akan membahas tentang contoh kasusnya. Ya. Kita masuk ke dalam Zoom saja. Oke. Baik, sampai sini untuk pertemuan 5 saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.